Saya pertegaskan lagi, saya dengan Bang Muhlas tidak ada hubungan apapun. Itu sekedar hanya untuk memanas-manasi Bang Daus saja, tidak lebih dari itu. Saya sangat kaget ada kabar tadi masalah pengakuan seorang Selvi yang mengaku-ngaku dan menganggap saya ini sebagai pacarnya kepada pihak Daus Mini. Masalah lu di sini semuanya gua tutup rapat-rapat. Tapi siapa yang ngebongkar? Lu sendiri. Mungkin salah satunya cemburu juga ya, tapi memang udah mau gimana, kita juga udah tidak ada kesepakatan untuk rujuk lagi. Memang udah kesepakatan berdua, sekarang udah tidak ada perihal rujuk, memang udah sama-sama pisah baik-baik aja sekarang. Cuman sekali lagi saya pastikan Selvi ini tidak pernah selingkuh. Dari awal pernikahannya dengan Daus sampai hari ini. Jangan memutarbalikkan fakta, Mina. Udah gede. Ya, udah capek, udah stop. Dan juga orang yang ada di sana jangan jadi provokator. Nggak tahu permasalahan di rumah tangga, nggak usah ikut-ikutan ngoceh. Wah, kayak lo bener aja hidup lo pada. Kisruh rumah tangga Daus Mini dan Selvi Hanawijaya hingga kini masih terus bergulir panas. Usai Daus Mini membuka tabir dugaan perselingkuhan Selvi Hana dengan sosok pria yang diduga ialah tim kuasa hukum Selvi sendiri, kemarin Selvi akhirnya memberikan klarifikasi perihal tudingan Daus Mini terkait orang ketiga tersebut. Ia secara terang-terangan, Selvi mengaku dirinya sengaja membuat drama tersebut hanya untuk memanas-manasi Daus Mini. Alih-alih berhasil membuat Daus Mini cemburu, sosok pria yang diduga bernama Muhlas itu rupanya mengaku tak terima jika namanya disangkut pautkan dalam konflik perceraian Selvi dan Daus. Bahkan Muhlas menuntut agar Selvi melakukan permintaan maaf baik lisan maupun tertulis. Lantas, seperti apa klarifikasi Selvi Hana terkait sosok pria yang diduga menjadi selingkuhannya itu? Dan seperti apa pula tanggapan dari pihak Daus Mini atas klarifikasi Selvi? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Daus Mini dan Selvi Hanawijaya kini kembali memasuki babak baru. Ya, setelah Daus Mini membongkar bukti perselingkuhan Selvi Hana dengan sosok pria bernama Muhlas yang diduga merupakan tim kuasa hukum Selvi sendiri. Baru-baru ini, Selvi yang tak ditemani oleh kuasa hukumnya akhirnya memberanikan diri untuk memberikan klarifikasi atas tudingan Daus Mini tersebut. Meski sempat mengaku jika pernyataan tentang kekasih baru itu benar adanya, Selvi mengungkapkan jika maksud ia melakukan hal tersebut sebenarnya hanya sekedar untuk memanas-manasi Daus Mini. Namun, alih-alih berhasil membuat Daus Mini cemburu, Selvi justru mendapat kecaman dari Muhlas, sosok yang diduga merupakan selingkuhannya itu. Lantas, seperti apa pembelaan Selvi atas tudingan yang disampaikan oleh Daus Mini? Dan seperti apa pula respon Daus Mini akan hal tersebut? Saya pertegaskan perihal tentang Tesita yang chat. Pengakuan dari saya. Memang benar saya ngaku ada punya pacar baru, tapi itu tidak benar. Saya pertegaskan lagi di sini, itu tidak benar. Tujuan saya memang kayak gitu, memang hanya untuk memanas-manasi aja. Sebenarnya ini bukan settingan ya. Memang saya ini hanya untuk memanas-manasi Bang Daus aja. Gitu.
Saya dan kuasa hukum saya hanya sebatas kuasa hukum dan klien, itu aja, tidak lebih. Memang saya ada pengakuan, itu pacar baru saya, dan itu hanya untuk memanas-manasi aja, tidak ada hubungan apapun. Mungkin salah satunya cemburu juga ya, tapi memang udah mau gimana, kita juga udah tidak ada kesepakatan untuk rujuk lagi, memang udah kesepakatan berdua, sekarang udah tidak ada perihal rujuk, memang udah sama-sama bisa baik-baik aja sekarang. Cuman sekali lagi saya pastikan Selfie ini tidak pernah selingkuh. Dari awal pernikahannya dengan Daus sampai hari ini. Yang menjalani rumah tangga ini cukup Daus sama dia. Kok tiba-tiba yang ngoceh kok banyak banget gitu loh. Yang bukan bagian dari keluarga, yang bukan bagian dari hubungan yang Daus jalani. Coba sekali-sekali yang jalani itu dia. Suruh dia dong ngomong gitu loh. Sesuai dengan kayak misal teman-teman media nanyanya ke Daus, Daus yang jawab. Jangan yang nanyanya ke Daus yang jawab orang lain. Begitu juga buat yang sana, jangan. Coba suruh ngomong yang jujur. Kalau Daus mau ngomong sesuai dengan apa yang ada faktanya. Gitu loh. Nggak mau yang istilahnya ngarang. Itu jatuhnya nimbulnya fitnah. Fitnah di dunia nggak seberapa, ntar tanggung jawab di akhiratnya. Gitu. Ini saksinya ada Mami Ratu, ada Tesita, ya kan? Itu ada saksinya. Kalau Daus nggak mau, Daus dibilang ngada-ngada, halu lah, fitnah lah, apa, ngarang. Nah, ini menyangkut atas nama baik kuasa hukum saya yang bernama Bang Mukhlas. Saya pertegaskan lagi, saya dengan Bang Mukhlas tidak ada hubungan apapun. Itu sekedar hanya untuk memanas-manasi Bang Daus saja, tidak lebih dari itu. Saya pribadi meminta maaf atas kesalahan saya terhadap kuasa hukum saya yang bernama Bang Mukhlas ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ingin meminta maaf secara tertulis. Merasa namanya dirugikan oleh Shelfie Hana, Mukhlas, kuasa hukum Shelfie dan juga merupakan sosok pria yang diduga tengah menjalin kasih dengan Shelfie, akhirnya buka suara. Ya, secara terang-terangan Mukhlas mengaku sangat kecewa atas hal yang dilakukan oleh kliennya itu. Bagaimana tidak, tanpa sepengetahuan Mukhlas, Shelfie membeberkan Mukhlas merupakan kekasih barunya. Sontak, hal tersebut memantik amarah Mukhlas. Secara terbuka, Mukhlas mengecam Shelfie untuk segera melakukan permintaan maaf kepada dirinya, baik secara lisan maupun tertulis. Seakan tidak ingin jika dramanya semakin berkutat liar, Shelfie akhirnya dengan segera meminta maaf kepada Mukhlas. Bahkan ia menyebut jika dirinya akan meminta maaf kepada Mukhlas secara langsung di sidang lanjutan cerainya dengan Daus Mini pada hari Selasa 11 April 2023 mendatang. Lantas, seperti apa kecaman yang diberikan Mukhlas kepada Shelfie Hana? Dan seperti apakah permintaan maaf Shelfie kepada Mukhlas? Saya, Mukhlas, sebagai kuasa hukum dari Shelfie Hana Wijaya, saya sangat kaget ada kabar tadi masalah pengakuan seorang Shelfie yang mengaku-ngaku dan menganggap saya ini sebagai pacarnya kepada pihak Daus ini. Yaitu katanya ada chat atau foto yang disampaikan ke Teteh Sita, kalau nggak salah itu ya. Saya sangat kaget karena tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba ada kabar seperti ini, dan saya sangat kecewa karena membawa nama-nama saya, dan alasannya Shelfie mengatakan seperti itu katanya untuk memanasi si Daus. Tapi di sini saya tuh sebenarnya pengen marah, tapi ya udahlah, hal kayak gitu udah biasa. Tapi kecewa ya, tapi sekali-kali Shelfie saya minta tolong janganlah seperti itu. Sangat dirugikan saya sebagai kuasa hukumnya. Dan besok katanya Shelfie untuk menyampaikan
permintaan maaf secara langsung dan sekalian permintaan maaf tertulis. Saya tunggu segera. Saya sangat kecewa membawa nama saya sebagai kuasa hukumnya. Dan saya sama Selfie belum pernah, bisa dikatakan jarang untuk komunikasi. Karena komunikasi dari awal sebelumnya itu ke Bang Acong sebagai pimpinan di dalam perkara ini. Jadi saya minta maaf pada Selfie, segera ditunggu permintaan maaf secara langsung dan permintaan maaf secara tertulis. Ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya sudah membawa nama dia terkait perceraian ini. Sudah tanpa sepengetahuan dia, saya minta maaf yang sebesar-besarnya sudah bawa nama Bang Mulas. Saya minta maaf, saya mau membuat permohonan maaf tertulis. Dia merasa dirugikan oleh saya karena ini tanpa sepengetahuan saya mana yang salah, tidak ada konfirmasi dengan kuasa hukum tersebut, makanya dia lebih hanya dirugikan lah dengan saya. Makanya saya memberanikan diri untuk minta kejelasan, tujuannya hanya untuk memanasi Bang Daus aja, tidak lebih dari apapun dan tidak ada hubungan apapun. Saya juga baru kenal sama kuasa hukum ini. Kebetulan memang ini kan timnya Bang Acong, kuasa hukum saya, ya memang tidak ada hubungan apapun, hanya sekedar kuasa hukum dan klien saja. Untuk saat ini saya masih berkomunikasi sama kuasa hukum saya dengan Bang Acong. Nanti insya Allah nanti saya mau minta maaf secara langsung dengan persidangan berikutnya. Nanti insya Allah ada persidangan hari Selasa tanggal 11. Terlepas dari pusaran kontroversi yang dibuat oleh Shelfie Hana, pihak Daus Mini justru tetap yakin jika pihak Shelfie lah yang berselingkuh. Pasalnya, pihak keluarga Daus Mini berhasil mengungkapkan beberapa bukti atas perselingkuhan yang dilakukan Shelfie Hana. Dan beberapa bukti yang terbongkar seakan menunjukkan jika tudingan miring tersebut benar tertuju kepada fakta yang ada. Namun, meski telah menunjukkan sejumlah bukti, pihak Shelfie Hana justru masih ngotot jika Selfie tidak berselingkuh. Kendati demikian, pihak Daus Mini dengan tegas meminta agar Shelfie berkata jujur dan tak memutarbalikkan fakta yang ada. Lantas, seperti apa bukti yang dibeberkan oleh pihak keluarga Daus Mini? Dan seperti apa pula respon dari pihak Shelfie Hana? Dari awal kan Shelfie suka curhat sama saya ya. Suka curhat selalu bersiteru lah sama suami itu. Sama Daus tuh ada aja pertengkaran. Malah kadang Bang Daus pernah cerita ya ke gua. Siap. Lu curiga sama si Minah kalau ada angkat telepon itu selalu menghindar. Nah, ya nggak? Benar nggak? betul. Oh, Mina panggilan sayang gue untuk Shelfie dari keluarga, untuk Shelfie Mina, gue manggilnya sayang banget Mina. Saking sayang manggil Mina ya. Jadi Bang Daus awalnya cerita, gue juga curiga nih si Mina suka angkat telepon tapi menghindar dari gue gitu. Gue cerita dong, Mina lu hati-hati ya, laki lu udah mulai curiga dengan gerak-gerik lu. Biarin aja tuh biar dia tahu. Kalau mereka sekarang mendalilkan bahwasanya Shelfie yang selingkuh, itu silahkan. Silahkan dalilkan, silahkan buktikan. Silahkan. Saya juga pengen tahu apa yang dimaksud mereka yang diselingkuh. Benar nggak yang dimaksud mereka itu adalah perselingkuhan seperti yang disampaikan oleh hukum? Benar nggak yang dimaksud mereka berselingkuh adalah perselingkuhan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan? Silahkan, itu hak. Silahkan dalilkan, silahkan buktikan. Dia lagi video call sama gue, terus gue tanya, emang cowok lu yang mana? Gue gitu. Bapak ini siapa ya? Jelasin dari awal dulu. Shelfie, itu yang bawa gue lagi video call. Terus dia gini, Dia lagi curhat. lagi masalah selingkuhan lah. Emang cowok lu yang mana sekarang? Coba lihat gede enggak? Gue bilang gitu. Apa masih kecil kayak gini? Terus dikirim lah fotonya, ini fotonya tapi gue tutupin, ntar aja ya.
memutarbalikkan fakta, Mina. Udah gede. Ya, udah capek, udah stop. Dan juga orang yang ada di sana jangan jadi provokator. Nggak tahu permasalahan di rumah tangga, nggak usah ikut-ikutan ngoceh. Wah, kayak lo bener aja hidup lo pada. Itu juga sama Tesita sempet tuh WA-an. Ada di sini kangen, semuanya. Teh, kangen sama siapa? Kangen sama Daus apa kangen sama siapa? Sama Ono kali, kata Tesita. Gitu ya? Gitu. Oh, kalau yang Ono mah katanya udah hampir tiap malam kali. Ada, Tesita hampir tiap hari kali WA-nya. ketemu. Ngomong-ngomong begini. Awalnya dia bilang ini kangen kirain kangen Acong. Oh, diledekin sama Tesita. Gue kan gak pernah serius, ngomongnya bercanda terus. Acong siapa pengacara gua, tapi gue juga ketemu dia terus setiap hari, ketemu terus sama kalau Bang Acong tuh setiap hari ketemu. Masalah lu di sini semuanya gua tutup rapat-rapat. Tapi siapa yang ngebongkar? Lu sendiri. Kalau lu masih beginiin gue akan gue buka semuanya. Kalau sesuatu itu sesuailah dengan realitanya, faktanya, buktinya. Kalau udah semua ada di sini. Berbicara itu fakta, jangan bohong terus ya Allah. Nggak takut, kita ini di dunia ini hanya sementara. Pertanggungjawaban omongan kita nanti dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.